Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal latihan sesuai dengan modul guru belajar seri PPPK, khususnya modul IPA yang modul 1. Ini adalah video part 3 soal-soal PGSD yang sesuai modul. Jadi kalau teman-teman belum nonton video part 1 dan 2, tonton dulu ya, linknya ada di deskripsi video. Untuk yang modul 1 IPA ini aku akan buat jadi 2 part. Jadi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan berikut ini. Kita langsung ke soalnya aja ya. Yang termasuk perubahan fisika adalah titik-titik. Perubahan fisika itu apa sih? Perubahan yang intinya itu nanti tidak akan menghasilkan zat baru. Jadi hanya terjadi pada perubahan wujudnya. Ini ya, tidak menghasilkan zat baru, hanya terjadi pada perubahan wujudnya. Kemudian bisa kembali ke bentuk semula. Karena di sini itu kan cuma perubahan wujud ya. Jadi reversible, bisa kembali ke bentuk semula. Ciri yang selanjutnya adalah sifat partikelnya masih tetap sama. Oke, kita cek satu-satu. Kalau yang A, rokok dibakar mengeluarkan asap. Nah, kata kuncinya di sini itu rokoknya dibakar, ngeluarin asap, ya kan? Kira-kira setelah kan awalnya rokok, habis itu jadi keluar asap gitulah. Itu kan sesuatu yang berbeda Kak ya, menghasilkan zat baru. Apakah nanti rokok yang udah dibakar itu bisa jadi rokok seperti semula? Kan nggak bisa. Berarti bukan perubahan fisika, otomatis perubahan kimia. Kemudian nomor 2, kawat tembaga dihubungkan dengan lampu dan baterai sehingga lampu menyala. Nah, kalau misal kawat tembaganya itu nggak dihubungkan dengan baterai, itu kan lampu juga tetap masih lampu gitu ya. Ini cuma perubahan ada arus, daya hantar listrik itu masuknya ke fisika. Nomor 3, kue yang dibiarkan berhari-hari akan jamuran. Kue yang udah jamuran itu kan nggak bisa kembali seperti semula. Kemudian dia juga udah dihasilkan zat baru, ya kan, ada jamur. Berarti ini perubahan kimia. Nomor 4, pagi hari di atas dedaunan terdapat air karena pengembunan. Jadi ini udah jelas ya, cuma berubah wujud dari yang uap terus jadi air, kan pengembunan. Berarti ini masuk ke fisika. Yang termasuk perubahan fisika berarti yang nomor 2 dan 4. Jawabannya yang E. Intinya kalau perubahan fisika ya nggak ada zat baru, cuma wujudnya, terus bisa balik lagi ke keadaan semula. Soal nomor 2, berikut ini yang termasuk ciri-ciri perubahan kimia, kecuali titik-titik. Oke, perubahan kimia itu apa? Intinya perubahan yang kebalikannya perubahan fisika. Jadi kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan mengubah sifat materi zat. Ciri-cirinya ada terbentuknya zat baru, terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna, muncul endapan, terbentuk gas, memiliki sifat irreversible, jadi tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian ada lagi cirinya adalah bisa terjadi karena suatu proses pembakaran, perkaratan, pembusukan, pemasakan, dan pengenziman. Oke, kita cek yang bukan perubahan kimia ya, berarti yang bukan ciri-ciri perubahan kimia. Yang A, terjadi perubahan suhu, apakah iya? Iya, betul banget. Yang B, terbentuk gas? Juga iya. Alami penguapan? Enggak ya. Terbentuk zat baru? Iya. Terjadi perubahan warna? Iya. Karena penguapan itu kan cuma perubahan wujudnya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari perubahan fisika, bukan ciri-ciri perubahan kimia. Soal nomor 3, berikut yang termasuk perubahan kimia adalah titik-titik. Kan kita tadi udah bahas ciri-cirinya, ini adalah ciri-ciri perubahan kimia, intinya terbentuk zat baru, ada suhu, perubahan warna, ada endapan, ada muncul gas.
irreversible, terus terjadi melalui proses pembakaran, perkaratan, pembusukan, pemasakan, dan pengenziman. Kalau yang A, menggoreng telur, ya telurnya tetap telur ya. Tadinya itu kan wujudnya kayak gitu, kalau digoreng jadi mateng, iyalah jadi mateng kecuali gosong. Intinya tuh telurnya jadi rasanya juga berubah, wujudnya juga berubah. Terus telur yang udah digoreng itu kan nggak bisa jadi telur mentah lagi. Dan ini ada kata kuncinya, sebenarnya teman-teman di sini ada kata kuncinya menggoreng. Menggoreng itu kan dimasak. Berarti ini terjadi melalui pemasakan. Pemasakan itu termasuk perubahan kimia. Kalau yang B, penguapan. Seperti yang tadi, penguapan itu masuk ke perubahan fisika. Gelas pecah, berarti ini cuma ukurannya jadi kecil-kecil, sifatnya kan masih gelas ya, masih kaca. Ya, berarti enggak. Gula putih mencair, kata kuncinya mencair. Enggak, lilin meleleh, ini juga ya sejenis. Intinya kalau yang mencair, membeku, menguap, yang perubahan wujud zat, itu perubahan fisika. Jawabannya itu yang perubahan kimia adalah menggoreng telur. Teman yang belum gabung ke paket premium, aku saranin dan aku sangat berterima kasih jika teman-teman ikut gabung ke paket premiumnya. Teman-teman bakal dapet apa aja sih? Buat yang guru kelas, guru SD, kalian bakal dapet segini banyaknya 16 kuis cuma 42.000. Ini buat yang PGSD itu bener-bener jumlah soalnya udah aku sesuaikan dengan peraturan. Cuma lanjutnya teman-teman bakal dapat apa aja sih, fasilitasnya apa aja di sini karena udah ada ya. Aku klik yang paket Anda. Misalnya aku bakal ngerjain yang ini nih. Nah, di sini yang tryout A 100 menit 85 soal. Ini ya yang ini. Ya udah tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi misal aku pilih yang ini, aku mau lanjut ke nomor 23, ya udah diklik aja ini nomornya, misalnya ini. Nah, kalau dirasa ganggu, teman-teman bisa minimize, terus bisa pakai next, brave, dan sebagainya. Terus kita submit aja ya. Udah di submit. Nah, terus kita akan ngelihat skor Anda tuh 5 itu kan. Wah, ya gitu ya, ini buat percobaan. Teman-teman bisa lihat pembahasannya di sini, dan di sini udah aku tulis skor perpilihan gandanya. Kenapa? Karena aku ngikutin yang peraturan yang apa sih yang waktu itu loh, yang rapat persiapan itu kan tulisannya kalau yang manajerial dan sosiokultural itu perpilihan ganda itu beda skornya, mirip TKP kan, maka aku buat di sini skornya perpilihan ganda juga. Nah, kalau teman-teman klik hasil, teman-teman tuh bisa ngelihat apa aja. Teman-teman bisa ngelihat tadi yang mana ya? Ya udahlah ya, ini karena buat percobaan, kita lihat aja pembahasan ya teman-teman, tinggal klik yang pembahasan aja. Ini nanti bakal muncul ke pembahasan. Pembahasan yang muncul itu adalah pembahasan soal yang terakhir kalian kerjakan. Terus kalau misal kita klik hasil, kita lihat detailnya. Nah, ini aku udah ngerjain segini banyaknya, jumlah skornya itu segitu, teknisnya segitu, sosiokulturalnya segitu, dan sebagainya ya. Nanti kalau misal kita klik yang bagian peringkat, nanti kita bisa ngelihat peringkat kita tuh nomor berapa sih. Nah, ini nih teman-teman, ini nanti bakal muncul di sini. Peringkatnya banyak banget ya di situ. Nah, selain itu, tryout ini tuh bisa dikerjakan berulang-ulang sampai teman-teman ngulang 10 kali pun sampai hafal ya, bahkan gak baca soalnya itu bisa ya. Nah, masih bingung mau ikutan yang premium atau enggak, teman-teman bisa ikutan yang tryout gratisnya. Untuk tryout gratisnya, teman-teman tinggal share posternya. Teman-teman bisa follow IG, Instagram Rumah Tryout, atau bisa juga gabung ke grup P3K, nanti linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Sifat-sifat benda yang benar pada tabel berikut adalah titik-titik. Ini maksudnya yang kursi adalah gambar nomor 1, kemudian yang air di dalam ketel ini gambar nomor 2, yang balon itu adalah gambar yang nomor 3. Ini kursi ya, ini kan zat padat. Nomor 2 itu zat cair, nomor 3 itu gas. Kalau kita gambarkan susunan molekul-molekulnya, zat padat itu sangat berdekatan dan teratur. Ini yang nomor 1 ya, zat padat.
Kalau yang zat cair itu susunan molekulnya seperti ini. Jadi dia berdekatan tapi nggak teratur dan gaya antar partikelnya tuh agak lemah. Kalau yang gas itu ini ya berjauhan dan nggak teratur. Kemudian dari bentuknya, kalau zat padat bentuknya ya pasti tetap. Volumenya juga tetap. Ya, ini tetap. Ini berarti salah. Kalau zat cair itu volumenya yang tetap. Ini betul, bentuknya berubah-berubah sesuai dengan wadahnya. Kalau benda 3, gas itu otomatis volumenya berubah, bentuknya juga berubah. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 5, zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu menyesuaikan wadahnya. Hal itu disebabkan karena titik-titik. Kira-kira yang mana nih? Kita bahas dulu ciri-ciri zat cair. Itu ada yang pertama, letak molekulnya berdekatan. Jadi mirip zat padat. Kalau zat padat juga berdekatan ya, kalau zat gas berjauhan. Tetapi di sini susunan molekul-molekulnya tidak teratur. Itu yang beda sama zat padat. Kalau zat padat itu kan susunan molekulnya teratur. Ini berdekatan tapi nggak teratur. Gaya tarik-menarik antar molekulnya agak lemah. Kalau yang zat padat itu sangat kuat. Gerak molekul pada zat cair lebih bebas. Jadi pergerakannya itu lebih bebas daripada zat padat. Sehingga zat cair mudah berpindah tempat tetapi tidak meninggalkan kelompoknya. Jadi karena tadi ya berdekatan tapi nggak teratur, dia gerak molekulnya bebas. Jadi mudah pindah tempat tapi nggak meninggalkan kelompoknya. Akibatnya zat cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Jadi intinya karena ini ya, jawabannya yang mana nih? Yang A, molekul zat cair bersifat rapat dan saling tarik-menarik. Enggak, ini jelas salah. Yang B, molekul zat cair letaknya berdekatan namun dapat bergerak bebas. Jadi jawabannya itu yang B. Di sini sudah dijelaskan, intinya berdekatan, iya letaknya, tapi geraknya bebas. Kalau zat padat itu geraknya nggak bebas ya, karena sangat rapat dan gaya tarik molekulnya sangat kuat. Soal nomor 6, zat gas mempunyai bentuk dan volume yang titik-titik. Pasti teman-teman udah tahu ya jawabannya. Oke, tapi kita bahas dulu ciri-ciri zat gas. Yaitu yang pertama, letak molekulnya saling berjauhan sehingga dapat dimampatkan. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa zat gas itu bisa dimampatkan, karena letaknya berjauhan, susunan molekulnya tidak teratur. Udah jelas ya pasti. Kalau zat gas itu kan berjauhan dan juga nggak teratur. Gaya tarik menarik antar molekulnya sangat lemah. Kalau yang zat cair itu agak lemah. Kemudian ciri yang selanjutnya, gerak molekul pada zat cair sangat bebas. Di sini ada tulisannya sangat bebas sehingga gas dapat memenuhi seluruh ruangan dan memiliki bentuk serta volume yang tidak tetap. Volumenya tidak tetap. Jadi jawabannya itu yang mana? Yang D. Bukan selalu mengembang atau selalu menyusut ya, kan nggak mesti ya. Tetapi yang jelas volumenya itu selalu berubah, tidak tetap. Mengikuti tempatnya, mengisi seluruh ruangan. Soal nomor 7, berikut yang bukan merupakan sifat fisis dari suatu zat adalah titik-titik. Kira-kira yang mana nih? Tapi sifat fisis itu apa sih? Aduh, kita bahas dulu. Sifat fisis adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat. Apa aja? Wujud zat. Wujud zat itu padat, cair, atau gas ya. Warna zat bisa langsung kelihatan kan? Titik didih dan titik lebur. Ini tuh masuknya tetapan zat. Titik didih, titik lebur, kelarutan, mudah atau sukar larut dalam suatu pelarut, kekerasan, massa jenis, indeks bias, daya hantar kalor, daya hantar listrik, serta kemagnetan. Ini kan banyak banget ya, kita hafalin aja yang sifat kimia.
Sifat kimia adalah sifat suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru, baik dengan sendirinya atau karena zat cair apa aja, yaitu sifat mudah terbakar, berkarat, membusuk, mudah meledak, beracun. Ini adalah sifat kimia. Berarti yang selain itu sifat fisika. Oh ya, ada lagi sifat kimia itu kestabilan. Jadi mudah bereaksi dengan unsur lain atau enggak. Berarti yang bukan sifat fisik yang mana nih? Kalau yang A, warna. Warna itu tadi iya. Massa jenis juga iya. Konduktivitas juga iya. Konduktivitas itu artinya daya hantar. Dia mudah menghantarkan kalor enggak? Mudah menghantarkan listrik enggak? Kalau yang D, massa itu tidak termasuk sifat kekerasan sifat fisik. Jadi jawabannya yang D.